Belakangan ini kan lagi rame banget ya soal klaim senjata baru yang katanya super kuat dan udah memicu kehebohan global. Tapi, apa sih yang beneran terjadi di balik semua berita heboh ini? Yuk kita coba kupas tuntas. Nah, ceritanya itu dimulai dari sini. Ada pernyataan yang lumayan bikin geger. Seorang pejabat Pentagon secara belak-belakan nuduh Iran lagi mengembangkan teknologi senjata plasma. Wah, ini klaim yang benar-benar dirancang buat narik perhatian dunia kan? Dan disinilah nih pembahasan kita jadi makin seru. Kalau tuduhannya segede ini, pertanyaan paling pentingnya ya beneran bisa dipercaya nggak sih klaim ini? Dan yang lebih krusial lagi, buktinya mana? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama dari cerita ini. Soal klaim senjata rahasianya itu sendiri dan bukti yang katanya sih mendukung klaim itu. Katanya nih, Pentagon punya bukti yang kuat banget. Mereka nunjuk data dan gambar dari satelit NASA. Kedengerannya meyakinkan banget kan? Soalnya kalau udah bawa-bawa nama sekelas NASA, tuduhan ini jadi kelihatan lebih berat. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi aneh. Walaupun klaimnya kedengeran mantap banget, nyatanya baik Pentagon maupun NASA itu belum pernah sama sekali ngerilis satu gambar pun, satu dokumen pun, atau data apapun buat mendukung pernyataan mereka. Jadi intinya, bukti buat publik itu nol besar. Nah, karena nggak ada bukti inilah, kita jadi masuk ke pertanyaan berikutnya. Para ahli bilangnya gimana soal situasi yang membingungkan ini? Apa ini beneran fakta? Atau jangan-jangan cuma permainan psikologis yang canggih? Ternyata para ahli militer dan politik itu kompak banget. Mereka super skeptis. Kebanyakan dari mereka ngelihat ini bukan sebagai pengungkapan fakta, tapi lebih kayak sebuah langkah politik, bagian dari kampanye perang psikologis yang sengaja dibikin buat menekan Iran. Oke. Jadi kalau ini lebih soal perang kata-kata, sebetulnya senjata yang mereka omongin ini apaan sih? Lepas dari Iran punya atau enggak, yuk kita coba pahami dulu sains di balik teknologinya. Biar paham, kita perlu balik sedikit ke pelajaran fisika dasar. Tapi tenang aja, ini bakal seru kok, kayak nonton film fiksi ilmiah. Jadi, plasma itu apa sih? Kita kan biasanya belajar ada zat padat, cair, sama gas. Nah, anggap aja plasma ini level keempatnya. Coba bayangin, kita manasin gas sampai suhunya ekstrim banget, panas banget, sampai atom-atomnya pecah. Nah, itulah plasma. Terus, kenapa wujud zat kayak gini bisa bikin para petinggi militer tertarik banget? Yuk kita lihat seberapa dahsyat potensinya. Secara teori nih, ada 3 cara utama teknologi ini bisa jadi senjata. Yang pertama sebagai proyektil, jadi bener-bener nembakin gumpalan plasma buat hancurin target. Kedua, jadi semacam medan pengganggu atau bom EMP gitu, yang pakai gelombang elektromagnetik buat matiin atau bahkan ngebakar semua alat elektronik di sekitarnya. Dan yang ketiga sebagai senjata thermal, ini pakai panas yang luar biasa buat melelehkan atau menguapkan target. Bayangin deh, kemampuannya buat melelehkan atau bahkan bikin target menguap dalam sekejap. Inilah yang bikin senjata plasma ini jadi sesuatu yang benar-benar ditakutin. Kalau beneran ada di medan perang, ini bakal jadi ancaman yang, ya ampun, ngeri banget. Tapi, ada satu tapinya yang gede banget. Buat ngubah konsep keren ini jadi senjata yang beneran bisa dipakai di lapangan, itu tantangannya luar biasa susah. Susah banget deh. Ibaratnya, dari ide ke kenyataan itu jalannya panjang dan terjal banget. Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan awal, di titik di mana politik dan sains ketemu. Jadi, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di sini? Jadi, intinya kita punya 2 kemungkinan di sini. Di satu sisi, apa ini beneran soal ancaman nyata dari senjata fisik yang bisa bikin kehancuran masif? Atau, di sisi lain, apa ini cuma soal penggunaan ide senjatanya aja sebagai alat politik? Cuma bidak catur dalam permainan global buat menekan lawan? Aku bakal tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Di zaman sekarang, zaman informasi dan disinformasi ini, persepsi itu bisa sama kuatnya loh sama kenyataan. Jadi pertanyaannya gini, dalam konflik modern, mana yang lebih kuat? Senjata yang beneran kamu punya atau senjata yang musuh kamu kira kamu punya?